Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fetrieni, JMPD, dan Ibu Rosmaria MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan diskusi. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Azza Afifah selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai diskusi dengan penyampaian materi, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Azza Afifah, saya sendiri. Yang kedua ada Bunga Amanda Ida. Yang ketiga ada Vivi Nazri Aryaspa, dan yang terakhir ada Yaumil Iksan. Baiklah, kelompok 4 pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang asas-asas pendidikan. Materi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Asas-asas pendidikan. Yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian dari asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran atau suatu dasar yang nantinya akan menjadi acuan para pendidik untuk mendidik para siswa yang nantinya akan dilaksanakan dalam proses pengajaran atau dalam pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, asas pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu asas Tuturi Handayani. Yang kedua ada asas kemandirian dalam belajar. Yang ketiga ada asas pendidikan sepanjang hayat, dan yang terakhir ada asas alam takambang jadi guru. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang asas Tuturi Handayani. Asas ini pertama kali dikemukakan atau dipelopori oleh pahlawan nasional bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani memiliki arti pendidik berada di belakang atau memberi pengaruh. Jadi dalam hal ini pendidik mengawasi kerja peserta didik dari belakang. Jadi peserta didik nanti akan mencari atau menambah pengetahuannya sendiri. Jika peserta didik melakukan kesalahan, baru pendidik akan memberikan masukan. Asas Tuturi Handayani sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Ing Ngarsa Sumtulada dan Ing Madya Mangun Karya. Saya akan menjelaskan tentang asas Ing Ngarsa Sumtulada. Nah, asas Ing Ngarsa Sumtulada dari asas Tuturi Handayani ini memiliki arti dalam hal ini sangat baik untuk mengingat kemampuan atau kebutuhan siswa dengan memperhatikan pertimbangan guru. Nah, di bagian depan seorang guru akan memberikan motivasi kepada siswanya ke dalam bentuk ilmu pengetahuan yang luas. Nah, dalam hal ini seorang guru atau pendidik akan membimbing peserta didik untuk mencapai atau mencari ilmu pengetahuan yang lain. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bunga Amanda Ida. Kepada Bunga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu tentang Ing Makyat Mangun Karsa. Ing Makyat Mangun Karsa di tengah membangkitkan kehendak diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Selanjutnya yaitu azas kemandirian dalam belajar. Ada beberapa variasi pengertian belajar mandiri menurut para ahli. Yang pertama yaitu belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik penguasa bertanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua yaitu peran, kemauan, dan motivasi belajar mandiri yang sangat penting di dalam memulai atau memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur dari para guru-guru untuk ke para siswa-siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pembelajaran apa yang akan dicapainya dan tujuannya.
Yang keempat yaitu belajar mandiri adalah kegiatan yang belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motivasi untuk menguasai suatu kompetisi oleh siswa sendiri. Menurut para ahli, belajar mandiri dapat disimpulkan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendiri atau dengan bantuan orang lain agar mendapatkan motivasi tersendiri dan mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Baik, terima kasih moderator, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bunga yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Vivi. Kepada Vivi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Azas selanjutnya adalah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Pendidikan sepanjang hayat bermakna bahwa di sepanjang kehidupan manusia akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Adapun kurikulum yang dapat mewujudkan belajar sepanjang hayat harus dirancang, diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua adalah dimensi horizontal. Dimensi horizontal adalah dimensi dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengamalan pembelajaran di sekolah dengan pengamalan di luar sekolah. Dan azas yang terakhir adalah azas alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru adalah pepatah yang berasal dari Minangkabau yang berarti alam terbentang luas dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari atau memberikan pengetahuan yang sesungguhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sepanjang zaman. Dari pepatah ini dapat ditarik makna bahwa ilmu itu bukan hanya yang tertulis di buku, melainkan juga di alam semesta. Dan pepatah ini juga menunjukkan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu sumber belajar yang memenuhi kebutuhan kita semua, yang sifatnya selalu ada sepanjang zaman. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vivi yang telah menyampaikan dan menjelaskan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Iksan. Kepada Iksan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Duduri Handayani. Seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Upaya melibatkan siswa seperti ini yang sering dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Asas kemandirian dalam belajar. Peserta didik dapat mencari tahu atau mengakses tambahan materi sendiri. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidik formal, non-formal, dan informal, berbagai jenis pendidikan, dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Usaha pemerintah dalam mengadakan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan di seluruh tanah air. Pembinaan guru dan tenaga guru dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Usaha pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Iksan yang telah menyampaikan materi terakhir pada pagi hari ini. Baiklah, itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami selaku kelompok 4 memohon maaf. Tidak terasa kita setelah sampai di ujung acara presentasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator dari kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah sebagai penutup materi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.